Bincang bersama. Hai semua listeners, kembali dalam podcast Bincang Bersama. Seperti biasa kita menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif ya. Kalau kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok yang dari umur 13 tahun sudah berkecimpung di dunia musik. Dan kayaknya talentanya nggak main-main gitu ya. Tapi kita pengen tahu sebenarnya bagaimana perjalanan karirnya sampai di titik ini, sudah melahirkan EP dan juga single-single yang dinikmati penikmat musik Indonesia. Dan langsung aja kita akan ngobrol bersama Faye Risakota. Hai Faye. Hai Audrey, hi smart listeners. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan sehat. Yeah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir Faye, karena kalau aku googling nih ya, Faye ya, kamu mulai karir kamu di umur 13. Is it true? It's true. Oke. Yeah, Berarti dari kenal 13 musik tuh sebelum 13 tahun dong? Sebelum 13 tahun, aku dari kecil emang suka nyanyi. Mulai dari hobi sih, dari umur 7 tahun dilatih sama papa. Oke. Terus umur 9 tahun mulai tulis lagu sendiri. Started out from gospel songs. And then 13 tahun aku rilis single pertama. Oke. Berarti keluarga juga memang apa ya? Keluarga yang cinta musik gitu ya? Yes, sangat cinta musik. Sangat, mama papa juga. Mama papa juga. Penyanyi atau Papa main juga musik? nyanyi. Nyanyi Iya, juga. dulu sempet nyanyi, mau nyanyi sekuler, tapi malah lebih ke gospel sekarang. Oke. Jadi, ya. Oke. Jadi banyak lah ya mungkin secara nggak langsung ilmu-ilmu bermusik kamu ditransfer sama papa dan mama. Betul sekali. Yes. Tapi ada nggak yang diingat mungkin lagu pertama yang bikin kamu into musik banget? Yang mungkin di-influence sama mama atau papa ya? Lagu pertama, what have to say? Ingat nggak Yang kira-kira? aku inget banget sih kayaknya lagu, aku dikasih sama mama, ABBA. Lagu-lagunya ABBA. I remember listening to their arrangement. I was like, musik tuh bisa ya? Bisa begini ya? Bisa gini ya ternyata. Ya, ABBA paling. Oke. First. Memory. Tapi kamu kan lahir 2002. 2002 ya. ABBA di tahun 2002 itu udah nggak zamannya lagi mungkin ya? Iya betul. Tapi kamu dengerin itu kan? Tapi mama suka putar di mobil, Oke. ya, or di rumah. Papa juga setel Bon Jovi. Oh, oke. They're very different music Iya. taste, but I got everything dari kecil ya. Oke, berarti banyak influence genre musik yang berbeda Iya. yang betul. build up ya genrenya Faye sekarang. Yes, for sure. Bener ya? For sure. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin tentang musik lagi gitu, pernah nggak sih emang papa mama kayak nge-push kamu gitu untuk ke musik sendiri? Atau mungkin ada bakat lain yang terlihat yang akhirnya kayak yaudah deh les, atau mungkin balet. Kalau dulu anak-anak kan balet, terus juga mungkin les apa sempoa dan lain Aku sih sebagainya. waktu kecil mau banget balet, tapi nggak sempat. No, for real. I Okay. really wanted to take ballet classes, but then it didn't happen. Tapi, mama papa sih nggak pernah kayak dorongin aku untuk bermusik gitu. Itu emang I was drawn to it dari kecil. Emang aku udah tahu aku mau bermusik. Oke. Iya. Dari umur? Dari berapa tuh? umur 9 tahun itu yang pas aku udah mulai tulis lagu sendiri. Aku udah tahu, oh ini kayaknya aku passionnya di sini. Oke. Passionnya di sini. Karena aku dulu sekolah juga. And then I went to homeschooling. Oke. Yeah. I transitioned into homeschooling and focused on music. as well. Wow, berarti keren ya, maksudnya anak di usia 9 tahun tuh bisa tahu apa yang dia inginkan tuh nggak mungkin hanya sepersekian persen gitu ya. Iya. Karena banyak yang mungkin udah kuliah pun nggak tahu gitu maunya kemana. Jadi ini satu poin yang menarik gitu. Di mana kamu tahu momennya gitu ya, ketika kamu nulis lagu dan kayaknya I can write a song gitu. Mungkin ada validasi dari orang-orang sekitar atau gimana tuh? Oh iya, for sure. For sure. Banyak keluarga aku yang bermusik juga selain papa yang juga bilang, oh ini Faye bisa nih, dia bisa tulis lagu dengan baik dan nyanyinya juga oke. Jadi I pursued it. I was like, oh, I like this, I love it, I'm just gonna do it. Oke. Ingat lagu pertama tentang apa? Lagu pertama itu gospel song. Gospel, oke. Yeah, it's very cute. It goes like something like, Jesus is my way, Jesus is your way, something like that.
It's like a gospel song. Oke. Jadi emang karena tumbuh besar juga dengan lagu-lagu gospel akhirnya terinfluence untuk buat lagu tentang gospel gitu ya. Dan juga kan sekarang akhirnya bermusik berlanjut ya di umur 13 tahun. Itu akhirnya kamu rilis single. Single pertama lagu gospel juga atau lagu sekuler tuh? Lagu sekuler. Sekuler. Ya, itu aku tulis tentang anak-anak di Sumba. Aku terinspirasi because of their gratefulness even when they had close to nothing. Ya, tapi mereka sangat, anak-anaknya di sana sangat senang dan apa ya? It was a blessing actually to be able to meet them. Ya. Oke. Dan kalau nggak salah kamu juga kan dari timur ya? Iya betul. Halamanmu di Aku orang Ambon. Ambon. Yes. Oke. Apakah itu yang jadi inspirasi juga mungkin melihat teman-teman di timur ya? Karena kan memang banyak juga kalau kita lihat lagu Glenn Fredly pun banyak terinspirasi dari teman-teman di sana. Terus juga Berry Likumahua kita lihat juga banyak mengambil inspirasi dari sana. Kamu juga sempat nggak sih punya momen kayak datang ke sana mencari inspirasi dan sebagainya sesudah lagu itu? Sesudah aku sebelum lagu itu sih aku sempat terinspirasi juga oleh Ambon karena aku sempat pulang ke sana 2 kali kayaknya. And yeah, I was also blessed by the kids there. They're amazing. Okay. Yeah. But Sumba itu emang it was specific karena waktu itu aku juga ke sana untuk ketemu anak-anak di yatim piatu di sana. To just spread some love and music. To be honest, aku nyanyi-nyanyi sama anak-anak di sana, terus kayak iseng-iseng tulis lagu bareng mereka and stuff like that. Yeah. Itu satu hal yang memorable ya dalam menulis lagu juga gitu. Jadi selama ini inspirasi menulisnya Faye itu datang dari mana aja? Dari hal-hal yang memang terjadikah, yang relatable kah? Atau seperti apa sebenarnya? Kalau tulis lagu sih kebanyakan dari experience sendiri, my own experience. But at the same time juga bisa dari film, cerita orang, cerita teman-teman, love stories from friends. But yeah, but mostly most of my songs are from personal experience. Oke, jadi memang banyaklah mendengar, banyak melihat gitu ya, mencoba peka lah untuk sekitar ya, supaya bisa ditransfer menjadi sebuah karya yang menarik. Dari umur 13 sampai 22 tahun sekarang gitu. Mungkin kalau kita lihat industri musik ya, dari umur kamu 13 tahun tuh kan progresnya wow, sangat dinamis sekali gitu ya. Dan juga mungkin banyak juga karya-karya ataupun talent-talent baru yang unik-unik gitu. Gimana Faye bisa tetap konsisten gitu dari umur 13 tahun sampai dengan 22 tahun? Karena banyak, kan itu masa transisi ya. Mungkin anak muda masih cari jati diri, tapi kamu masih tetap komitmen gitu in music. Apa yang bikin kamu stay at music? Well, to be frank, I think without music I just die. Wow. I think it's that extreme. Karena gimana ya? Emang dari kecil aku tahu aku mau musik, jadi I stuck to it. I don't think there's anything else I can really do because it's what I love the most. Kalau aku coba yang lain mungkin bisa, tapi nggak bakal sedalam itu. Sedalam itu ya. Tapi pernah kepikiran nggak untuk banting setir lah istilahnya, atau coba yang lain deh gitu? For sure. Apa tuh kira-kira selama perjalanan karir? Aku sempat mau ambil perfilman juga. I have interest in directing music videos and I don't know, I have all these visions in my head. But itu juga semua dari musik dulu awalnya. Jadi ya balik lagi ke musik. Karena kan itu akan mengkomplitkan musik yang kamu bikin kan. Music video dan juga directing music video. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya selama perjalanan tersebut kamu bilang kamu udah paham banget gitu ya, jiwanya di situ gitu ya. Terus challenge-nya untuk stay itu apa dari Faye sendiri? Apakah Faye juga orang yang overthinking gitu ya untuk menghasilkan karya-karya selama
kurang lebih udah berapa tahun tuh? Hampir 10 tahun, hampir 10 dekade. Iya, betul. Wow. Oh my God. I just thought Relate. that. I just realized that. I think one of the challenges sih is to stay authentic. Oke. Yes, in a world where people try to stay relevant in music especially, kayaknya orang maunya lebih kayak Ngikutin what's viral, Ya, ya. what's gonna get them famous and everything. But I think that's the biggest challenge for me right now is to stay authentic in my music, and hopefully it translates into to people, you know, Yeah, so they can hear that. Betul sih, aku setuju banget karena sekarang kan apalagi dengan zamannya sosial media ya, Yeah. itu membuat orang tuh kayak pengen FYP, pengen viral gitu ya. Susah mungkin mencari orang-orang yang bisa dikatakan cukup idealis kayak Faye gitu kan, cukup otentik gitu. Tapi gimana kamu menemukan authenticity yang berbeda dengan orang lain dan coba untuk ya nggak mau lepas nih dari Faye yang sudah dikenal orang gitu. Yeah. Well, aku juga, that's one of the challenges right now as well for me, is to figure out what makes me feel authentic as me and not just as a product, Okay. I guess. Iya. Yeah. Oke. Tapi itu proses ya. Iya, Terus proses. dicari, Betul. terus dikembangkan. Definitely. So, aku masih terus mencari dengan tulis lagu, Okay. dengan going to produce the songs and stuff like that. Jadi intinya ya terus nggak berhenti ya, Iya, betul. mencoba hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencari limitation juga kan. Karena kan Yes. kadang kalau kita berhenti kita nggak tahu limit kita sebenarnya sejauh mana. Ya gitu. Tapi kalau dalam musik sendiri, kamu kan nulis iya, terus juga main musik juga iya, nyanyi juga iya. Kalau produce gimana? Di balik layarnya kamu ikut into juga nggak dalam menghasilkan karyamu sendiri? Definitely. EP aku yang aku rilis di 2021. 2022. Sorry. Oke. Ya, itu EP itu aku produce sendiri. Oke. Produce sendiri di rumah. Aha. With the help of my brothers juga. Yes. Adik kakakku juga Aha. main musik. Adik aku main piano, kakakku main drum. Jadi Oke. lengkap lah ya. Komplit ya. Lengkap Aha. di rumah. Jadi when I produced my EP, I had a lot of help from them too. But yeah, producing is definitely something I'm still into and will be continuing on doing. Oke. Gimana rasanya produce sendiri? Kan kadang ada juga momen dimana ketika kita ngelakuin hal itu sendiri, kita jadi lebih perfeksionis gitu ya. Yeah, Jadinya bisa makin betul. lama karena kita ngerasa kurang terus. Do you feel it? I felt it. Yes. Tapi yang bagus dengan EP aku yang 2022 itu, aku produce-nya pas juga ada deadline, jadi nggak bisa molor ya. nggak lama-lama. Iya. Ya, pas loh. Jadi aku masukin idenya yang ada di kepala aku, terus just release it. I think it's also important not to get stuck in your own head. Betul. Ya. Harus siapkan deadline supaya tahu batasannya. gitu ya. Yeah, for someone like me ya. Betul. 2022 rilis EP dan juga mungkin cukup lama ya, 2 tahun akhirnya merilis single terbaru dan itu Iya. berbeda dari sebelumnya. Beda banget. Ini Yes. lagu pertama bahasa Indonesia. Yes, Ya. true. Gimana rasanya mencoba hal baru lagi di hampir 10 tahun berkarir di musik? Yeah, well, lagu ini emang udah in the vaults for quite a long time. Ini aku lagu tulisnya umur 16 tahun kalau nggak ya. Oke. Jadi emang udah dari lama mau rilis lagu ini. Jadi so it felt right to also just release it and see where it goes. Berdua saja. Berdua saja. Berdua saja. 16 tahun nulis lagu sedalam itu, Oh, apa yang kamu pikirkan, Faye? waduh. Apa ya? Atau mungkin akhirnya idenya ada di umur kamu 16 tahun, tapi mungkin kamu sempurnakan di tahun ini ataupun ketika kamu mengcompile lagu itu atau gimana? Ada perubahan nggak dari awal penulisan? Dari awal penulisan sih nggak ada perubahannya. So it was
emang lagu itu pas aku tulis lagu itu udah ada gambarannya. When I was 16, I wanted to write a good pop song, an Indonesian pop song, and that was the product. Obviously, there was inspirations from multiple places, tapi yeah, gitu. Oke. Puaskah dengan lagu pertama yang berbahasa Indonesia? Mungkin dari segi seluruhnya? Yes, the song came out perfect, actually. It came out exactly how I imagined it to come out, yeah. Terus gimana? Feel-nya kan agak berbeda ya ketika mungkin biasa kamu nyanyi bahasa Inggris gitu ya, in English, and then came out dengan bahasa Indonesia. Ya, betul. Apa yang mungkin sangat signifikan yang Faye rasakan ketika mungkin membawakan lagu bahasa Indonesia? That's a good question actually. It does feel different. Rasanya emang beda banget. Tapi gimana ya? Rasa bedanya gimana ya? Actually, how do I explain it? Tapi emang kalau dengar pelafalannya Faye gitu ya, mungkin ada sedikit English-nya gitu. Apakah emang kamu tumbuh besar dengan bahasa Inggris, makanya kamu juga mungkin lebih nyaman dengan bahasa Inggris menulisnya gitu? Ya, aku emang dari kecil dibiasain bahasa Inggris di rumah. Bahasa Inggris atau bahasa Ambon. Oke, berarti jago kan? Lumayan. Lebih jago daripada bahasa Indonesia biasa. Actually, yes, that's really bad. But yeah. Berarti, correct me if I'm wrong, ini adalah satu challenge juga yang kamu ambil untuk nyanyi bahasa Indonesia? Definitely, yeah. Definitely. Untuk apa ya, memberikan rasa ke lagu itu dengan bahasa Indonesia? Yeah. It's definitely outside of my comfort zone juga untuk nyanyi berbahasa Indonesia. Tapi it feels good. It feels good, and it will be continue. Yes, hopefully I will be able to release more Indonesian songs. Karena kalau denger lagunya gitu ya, dan dibandingkan dengan lagu-lagu yang sebelumnya, feel Faye-nya itu tetap ada gitu. Your authenticity still there gitu. Cuma memang bahasanya aja yang berbeda. Jadi you should continue your song in bahasa ya. Atau mungkin ada kepikiran untuk bikin EP seluruhnya bahasa Indonesia? Atau mungkin terselip bahasa Ambon? Mungkin. Stay tuned. Oke, jadi tapi ya itu ya, Faye bisa tetap terus men-challenge diri dengan membawa bahasa Indonesia di single terbarunya. Tapi kalau untuk prosesnya sendiri, adakah proses yang seru yang mungkin berbeda dengan proses-proses penulisan atau perilisan lagu-lagu sebelumnya nggak? Ada. Untuk lagu Berdua Saja, ini pertama kali aku juga kerja sama produser yang udah lama aku nggak kerja bareng produser, just one on one song. So that was a great experience juga. I got the honor to work with Lava Pratomo juga. Yes. And he's amazing. He translated my vision so well. Okay. And aku bisa just leave it up to him, and it was good. Yeah. Oke, karena kita tahu juga Lava Pratomo sudah sukses juga ya menjadi produser untuk banyak musisi Indonesia, dan ini first time-nya bersama Lava atau? First time. Ya, pertama kali. Wow, berarti akhirnya menemukan kayak partner yang match nggak sih ketika ketemu Lava? Langsung sih, maksudnya pas denger lagunya, oke, kita udah tahu ini mau kemana. Oke, let's just do it. Wow, nice. Eksekusinya berarti berjalan dengan baik, terus juga music videonya juga sudah rilis gitu ya, dan kamu juga yang berperan di dalam situ. Yes. Apakah kamu directing di sini? Not yet? I did. You did? I did a little bit. Tapi the mood board and the storyline behind the music video was by me. Oke. And everything. Gimana? Ini pertama kalinya terjun langsung untuk ngurus music video? Music video, ya pertama kali juga. Aku dapat kesempatan untuk kerja bareng Kasaktian. Yes. Kasaktian, Roda Janik on Instagram. You guys should follow him. He's crazy. He's really good. And dia kerjanya gila sih, Kasaktian. Aku kasih storyline, and he made a whole mood board and everything. It's a deck. It was crazy. Visionnya langsung
lebih mantap lagi sih. Oke. Karena kesaktian. Berarti apa ya, di single ini kayaknya banyak hal-hal baru ya yang kamu lakukan ya. betul. Bahasa baru, terus juga Exploring. yes. Nah, itukah yang menjadi kunci untuk mungkin 5 atau 10 tahun lagi seorang Faye Risa Kota bertahan di industri musik Indonesia? Ooh, maybe. No, but yeah, sure. Oke. Hopefully. Let's go, guys. Yes. Exploring ya, itu satu Yeah. kunci yang menarik gitu. Tapi kalau ngomongin juga tentang karir musik, kemarin juga sempat ya di G20. Iya, betul. Kamu perform di G20 yang dimana itu, wah, semua mata dunia memandang. Boleh cerita dikit nggak sebenarnya gimana prosesnya akhirnya terpilih menjadi salah satu performance di G20 yang mungkin banyak musisi yang pengen juga nih diundang untuk performance di sana? Yeah. Oh, I got lucky with that one. I got lucky with that one. Ya, itu kerjaan Karengo. Karengo, he's my manager. And yes, he has his connections. Oke. Yeah, I got to play di G20 karena ya orang-orang di sekitar aku. I have a great team behind me who supported me. And yeah, it's crazy actually. Waktu itu pas aku dengar aku mau ditawar untuk main G20, I was like, are you sure? Are you sure you guys want me to sing? But okay. And I took it and it was crazy. Lagu apa yang waktu dibawa di sana? Malam Ini Indah. Oke. Iwa K. Iwake. Yes. Wow, itu juga lagu yang cukup apa ya, populer di masanya gitu. Iya. Pelajarin dulu atau justru sebelumnya udah pernah dengar? Itu aku udah pernah dengar tapi harus pelajarin karena aku dengarnya cuma radio. Iya, and iya, stuff like iya. that, yeah. Sekali, sekilas gitu ya Yes, dengarnya. But it was good. It was good. Yeah. Jadi itu menjadi salah satu pengalaman yang menyenangkan ya? Menyenangkan, definitely. Oke. And crazy. Crazy. Semoga bisa terulang lagi ya. Tapi Semoga. kalau mendengar cerita Faye gitu ya, tadi aku lihat kayaknya kamu itu dikelilingi orang-orang yang support gitu ya. Terus juga kayaknya apa ya, bonding di antara kamu dan juga mungkin tim kamu dan bahkan juga keluarga kamu itu yang bawa kamu sampai sekarang. How about the importance of support system menurut kamu sendiri di industri musik ya, Yeah, di yeah. zaman sekarang? For sure. I think I'm blessed. I'm definitely blessed. I have a lot to learn. I have a lot to learn. Okay. I'm pretty sure I still annoy my team to this day. Karika is here. He can testify. But yes, I it's definitely a learning process juga untuk saling support each other juga, and I'm truly blessed to have a support system. It's very important to have that, especially nowadays in a time where everyone is just against each other and just trying to fight for whatever they're trying to fight for. I don't know, but it's good to have each other's back. Oke, jadi itu yang membuat Faye juga bisa terus bertahan di industri musik yang kita tahu memang persaingannya sekarang cukup ketat ya. Ya tadi kayak kata Faye, kadang saling menjatuhkan dengan cara-cara yang justru kayaknya, serius bisa harus kayak gitu tuh caranya gitu ya. Jadi kita mempertanyakan. Tapi yang pasti kamu nggak jalan sendiri gitu ya. Ada teman-teman, ada tim, ada keluarga yang mensupport kamu untuk bisa stay di industri ini. So, what will you do in next year? Ataupun apa project yang akan kamu lakukan ke depan untuk terus ada di industri musik ini? Karena kan kamu bilang kayaknya tanpa musik kamu akan die. Yes. So you must live Masih with music. Puji Tuhan. Tapi ya, sekarang sih aku lagi proses tulis album. I'm writing multiple songs right now. Oke. And in hopes that next year aku udah bisa rilis album. Yes. Amin. Kita doakan bersama. Tapi kan berarti tahun depan kamu udah 10 tahun lebih berkarir di industri musik. Pengen punya showcase gitu nggak sih? Atau mungkin Oh, definitely. sudah tercapai kah atau in progress? Showcase you udah pernah Okay. untuk EP ada showcase, listening party showcase thing. Okay. But I definitely want to showcase the songs that
I've written for my album. Nanti mungkin semoga bisa tahun depan showcase untuk album and stuff like that. Yeah. Tour maybe, I don't know, maybe, around Jakarta. Good idea. Nanti kita tungguin ya informasinya terkait dengan tour mungkin ya di seluruh Indonesia. Amin. Oh, amin. Tapi yang pasti Faye sendiri seperti yang Faye katakan tetap stay authentic gitu ya, dengan root-nya, dengan genre-nya, dengan performance yang mungkin agak berbeda dengan yang lain. Apa sebenarnya persona ataupun branding yang pengen kamu tunjukin ke orang-orang as a Faye Risa Kota? As a Faye Risa Kota. I definitely want to build a more sustainable image. Okay. And consistent kind of portrayal of myself and my music. Okay. Dan sekarang aku juga masih dalam proses untuk kesana juga. Learning, it's definitely still a learning process for me to stay authentic. But yeah, just stick to your roots, guys. That's the most important thing, I think. Oke. Boleh nggak sih Faye nyanyi sedikit aja part dari berdua saja supaya semua listeners penasaran dan langsung ke digital streaming platform ya untuk denger langsung. Silakan Faye Risa Kota. Kumohon kau lihat hati ini takkan bisa menahan rasa yang ku punya untukmu. Ku temui rasa sama di matamu. Kapan kau bertindak, tak sabar tuh nyatakan cinta. Ku ingin kau jujur dari hatimu, kembali pada waktu kita berdua saja. Yeay, berdua saja by Faye Risa Kota. Yeah. Wow, jadi semua listeners yang mungkin ingin melihat musik videonya sudah ada di YouTube Faye Risa Kota dan juga pastinya di seluruh digital streaming platform. Yes. Yang pasti kita dukung karir musiknya Faye gitu ya, supaya bisa terus mewarnai industri musik dengan keautentikannya Faye. So good luck Faye dengan EP-nya, kita tunggu nanti kehadirannya main-main lagi sini untuk sharing. Dan yang pasti semoga semoga ceritanya Faye hari ini untuk bisa tetap otentik di industri musik yang sangat-sangat berwarna ini, bisa menginspirasi teman-teman juga untuk bisa stick to the root. Yeah, let's go guys. Let's go. Kalau gitu kita ketemu di lain waktu. Sampai jumpa semua listeners dan sukses selalu. Bye. Bincang bersama